Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Semoga Anda sehat semuanya. Kita semua sehat dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan melanjutkan yang materi kemarin. Kalau semalam adalah speed dalam sebuah fotografi, yang intinya adalah bagaimana kecepatan kamera atau sensor kamera menangkap sebuah objek ditransfer menjadi suatu gambar yang menarik. Ingat, 3 prinsip dasar dalam fotografi adalah speed, ISO, dan diafragma. Untuk sore ini saya akan menjelaskan mengenai diafragma. Apa sih diafragma itu? Dalam sebuah fotografi, diafragma itu biasanya dilambangkan dengan huruf F atau aperture. Diafragma itu secara sederhana seperti ini, kelopak, seperti ini, kornea mata yang hitam ini, atau besaran lensa untuk membuka dan menutup. Ini contohnya lensa. Nah, dia apabila diputar macam ini, dia akan keluar itu. Nah, kapan dia akan menutup, kapan dia akan membuka. Bukanya macam ini ya. Dia bisa, nah itu, kalau Anda lihat ada yang gerak-gerak di dalam, itu adalah diafragma. Jadi biasanya kalau huruf F-nya itu F1.2, 1.4, 1.8, itu menunjukkan besaran dia membuka, pupil matanya itu membuka, pupil lensanya. Ibarat jadi semakin kecil hurufnya 1.2, 1.4, dia bukaannya mata akan semakin lebar. Sampai terkecil biasanya ada yang 16, ada yang 22, jadi mengecil gitu. Jadi kalau matanya membuka lebar, dia bisa mengambil gambar untuk yang low light atau rendah cahaya. Sementara untuk tajamnya hasil gambar dan sebagainya dihasilkan pada bukaan berapa, apakah 5.6 atau 9 atau 7, nanti dijelaskan pada kesempatannya lain. Ingat, diafragma atau aperture semakin kecil angkanya semakin besar bukaannya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi ada speed, ada aperture atau diafragma. Komponen ketiga adalah ISO. Apakah ISO itu? ISO adalah kalau dalam perfilman yang dulu atau ASA. Kalau yang sekarang dikenal dengan ISO, yaitu atau suatu cara atau suatu komponen yang berguna untuk menambahkan serapan cahayanya. Misalnya kita memotret dengan kecepatan yang tinggi, memotret pada tempat-tempat yang cahayanya agak redup atau kurang cahaya, itu kita memerlukan ISO yang tinggi. Kita perlukan tambahan ISO dulu. Jadi kalau zaman dahulu ada ASA 100, ASA 200, ASA 400, ASA 800. Nah, kalau sekarang itu disebut ISO 100, ISO 200. Sampai sekarang perkembangan teknologi kamera ISO bisa sampai 52.000. Jadi kalau nanti kita jelaskan juga kapan saat kita menggunakan ISO rendah, kapan bisa menggunakan ISO tinggi. Jadi ketika komponen itu saling kait-mengkait antara speed atau kecepatan, antara diafragma dan ISO. Dia kait-mengkait, saling berhubungan. Jadi apabila satu ditambahkan, yang lain akan berkurang atau yang lain akan ditambah. Misalkan kita memotret objek yang bergerak agak cepat, kita perlukan speed yang tinggi. Speed yang agak tinggi berarti kita kekurangan cahaya atau cahayanya berkurang. Kita bisa tambahkan ISO secukupnya sampai bisa 3200 atau 6400.
atau dengan membuka aperture, membuka diafragma. Ketika kita buka diafragma sebesar-besarnya, selebar-lebarnya, matanya dibuka membelalak, itu efeknya akan bisa menangkap gambar cahaya yang cukup, tapi juga ada kekurangannya, yaitu gambar akan nampak tajam sebagian, deep of field, yang belakangnya blur dan sebagainya. Oke, nanti kita jelaskan dengan kapan kita gunakan photo blur, kapan kita gunakan ISO rendah, dan lain sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum. Apakah Anda masih penasaran mengenai fotografi? Sebenarnya gampang. 3 langkah utama basic fotografi: ISO, speed, diafragma. Silahkan Anda googling, silahkan Anda pelajari, baca-baca. Nanti kita WhatsApp atau kita diskusi via WhatsApp